Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1D, kelompok kecil 2 ingin memperkenalkan masing-masing anggota kami. Perkenalkan, saya Ramizana Nemisu dengan NPM 251506117. Saya Fahrana Syila Putri Nurina dengan NPM 25150611115. Saya Keisha Dari Parsa dengan NPM 25150610444. Nama saya Ahmad Lan Rozan dengan NPM 25150611070. Saya Rima Valencia Akif dengan NPM 25150611020. Terakhir saya Muhammad Lutfi dengan NPM 251506114. Oke, jadi di sini kita akan mengerangkai rangkaian decoder anoda. Jadi sebenarnya rangkaiannya itu mirip-mirip ya cara kerjanya sama yang katoda yang udah kita rangkai sebelumnya. Cuman ada perbedaan ini aja di sini. Ada perbedaan apa? IC dan 7 segment pin out yang kita gunakan. Di sini kita pasang dulu IC-nya di sini. Ya, benar. IC 7447. Oh, sorry. 7447. 7447. Jadi di sini itu pin out dari VCC, kita hubungin ke VCC. Kemudian di sini di bawah sebelah kanan sini ini pin out untuk gate GND atau ground, kita hubungin ke ground juga. Kemudian untuk LT dan RBO nya kita sambungin ke VCC di sini. Kemudian yang RBI nya kita sambungin ke ground. Ya. Oke, langsung aja kita Lalu di sini juga ada jumper ya teman-teman. Iya, jumper. Jumper. Di sini ada jumper. Di sini ada jumper yang warna hitam ini ngalirin dari VCC. Yang bawahnya di ground, itu juga yang atasnya. Resistor. Ganti Pak. Resistor awal. Oke. Jadi kita pasang resistor sini ya. Gue geter loh. Sini. Ya udah. Ini ground, serius. Ini ground. Iya, itu ground. Serius. Kita melakukan pemasangan resistor di bagian switch ya. Oke, di sini resistor udah terpasang. Langsung aja kita ini di atas. Bawah. Ini bawah gini. Yuk. Oke, jadi ini kita akan lanjut melakukan pemasangan 7 segmentnya. Agak atasan nggak sih? Pasang aja nggak sih? Biar ada tempat. Ya, coba. Oke, ini 7 segment udah kita pasang. Jumper kita Satu lagi mana resistor? Nah, ini jumper kita akan colokin di input pertama di switch. Oke, kemudian ini kita hubungkan ke pin out A, input A di IC yaitu 7 di sini. Kemudian kita lanjut kita colokin di yang kedua, input 2 kita hubungin ke B itu di sini di pin out pertama. Itu sampingnya sama. Oke, di sini. Kemudian selanjutnya input ketiga kita sambungin ke C itu di sini di samping B. Terus yang terakhir kita pasangkan input 4-nya, input terakhir ya, yang di switch ke D. Input D itu di samping A sini. Oke, semua input udah kelar. Sekarang kita
kita pasang resistor ke 7 segment. resistornya. Cari layar. Enggak. Panjang amat ya resistornya. Satu. Dipasangin dulu. Nah, Oke. ini salah. Jadi gini kita lagi memasang resistornya satu persatu ya guys. Ini baru 4 yang kepasang, kurang 4 lagi. 7-nya untuk ke 7 segmen, satunya lagi itu bukan ke 7 segmen tapi berfungsinya untuk menghambat atau menghambat dari arusnya tadi. Semangat ya, Pi. Nanti aja dulu. Yang kanan. Yang kanan. Agak 9 gini. menit aja. Enggak ya? Nah, kiri itu yang di bawah. Ya udah. Nah terus yang ini kan DP ini disambungin ke VCC. Nah. ABCD-nya yuk. Ini A-nya yang Kita A-nya di pin FG ini A-nya di pin 13. FG A. A-nya di pin 13 sampai bagian 4. 4 dari atas. Ya. Itu masuk ke A. Colokin dulu ke A. Masuk ke A. Ini B. Terus B dari pin 12. Ini B. Ini B. Satu-satu. Ya, itu B. Ini C. Sebentar nggak seterang sentrum. Ini B, ini C. 3 center, 2 center. Ini D. Ini D. Ini D. Biar double. Lobet oke. Habis itu nih. Lihat ini ya, resistor ya. Kalau nyalakan sini berarti lihat resistor dong. Iya, ini kan A, B, C, D, E-nya 14. E-nya dari Pin 9. Pin 9 paling ujungnya. Iya, paling ujung. Pin 9 ini terus ke D. Itu ke E. Itu E. Oh iya, A, B, C, D, E ya. Pin 9 F-nya. F-nya dari pin 15. Ini F nih. F-nya Ke sini. pin 15. Paling atas. Terus yang terakhir yang terakhir yang G dari pin 14. Kayak salah ya. Ini tangan parah gimana? Ini ditutup. Oh sorry. Dari pin 14 yang G yang terakhir. Nah, setelah itu kita hubungkan dari VCC dan GND-nya ke Arduino. Ya, ini si yang atas. Coba hidupin si senternya, tolong center. Yesus yang atas. Nah ini GND. Sorry. Dah. Nah habis itu gas. Fred. Emang dia gini semua apa gimana sih? Kayaknya kabel lah. Iya. Apa ya? Yang duanya juga dinaikin dong kalau mau. Oke, jadi di sini mungkin outputnya nggak jelas tuh karena dia pertama itu tadi ada sedikit masalah di switchnya ya yang kendor. Kemudian di komponen-komponen seperti kabel jumpernya ini juga udah kendor, nggak terlalu baik ya kondisinya. Jadi dia udah banyak yang kendor juga dia dia udah nggak menyolok sempurna ke breadboardnya. Kemudian di bagian resistor juga ini sama aja. Ini udah banyak yang pin-pinnya tuh udah pada kendor nih kayak gini nih. Kelihatan. Goyang. Oke. Jadi di rangkaian yang ini penyebab dari nggak keluarnya outputnya itu ada karena beberapa komponen yang memang udah nggak baik itu kondisinya. Udah. Itu foto. Pertama, kami meletakkan switchnya dulu. Di sini itu udah ada VCC sama GND-nya yang terpasang. Terus di sini juga udah ada 4 VCC untuk nyambung ke switchnya. Lalu di sini kita akan memasangkan resistor di masing-masing switch.
Resistor Resistornya kita letakkan di bawah. Nah, setelah memasang resistor, di sini itu ada kabel jumper. Ini ada kabel jumper untuk ground yang warna hitam, terus yang ini untuk VCC. Ini kabel jumpernya itu ada di bagian atas secara horizontal dan juga bagian bawah. Lalu di sini juga sudah terpasang VCC di bagian atas. Ini untuk IC-nya nanti. Ini katanya apa nih? Atau enggak? Di sini IC yang kami pakai itu 7448 karena ini decoder anoda. Jadi di decoder anoda yang di pin pertama ini kan Salah ya? VCC. Oh, salah. Jadi di sini kita pasang VCC. Yang bawahnya ini ground karena untuk pin ke-8-nya ini. Ini kurang ke atas. Iya, salah itu. Salah. Sini. Nah, di sini kami memasang resistor satu persatu untuk keempat switch. Setelah itu kami memasang IC 7448 untuk decoder katoda. Nah, di sini Lihat kan? Di mana sih? Nah, di sini kami memasang 7 segmen terlebih dahulu. Bener nggak? Jujur gue takut. Udah rapi. Masangnya barengan, Ra. Awas lah, jangan ditekan. Jangan miring. Nah, Langsung tusuk bawah. langsung tusuk. Nah, Gak bisa dipaksa. itu udah nggak sih? Belum. Kasih space. Enggak, ini pokoknya di tengah. Ya, kamu nanti aja. Nah, lalu kita akan memasang switch inputan. Inputan pertamanya kita pasang dulu di yang switch pertama. Lalu inputan kedua kita letakkan dulu di switch yang kedua. Sinilah. Switch kedua. Inputan ketiga kita letakkan di switch ketiga. Dan inputan keempat kita letakkan di switch yang keempat. Lalu Biar ada video ada suara lu. untuk switch yang kedua, mana switch kedua? Ini hijau itu. Nih, untuk switch kedua, ini kan switch kedua ini termasuk bagian B. Maka dia akan masuk ke pin yang bagian pertama yang nomor ke bawah ini ke pin yang B. Kan B. Terus setelah itu pin kedua yang bawah ini itu pin C. Jadi switch ketiga. Mana putih? Switch ketiga itu Putih. 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 Nah, switch ketiga ini akan masuk ke pin yang kedua bawah karena ini dia termasuk C. Lalu selanjutnya di sini itu ada inputan D, berarti itu dari termasuk ke switch keempat. Switch keempat kita akan masukkan ke inputan D. Nah, inputan D, lalu yang terakhir itu yang switch A atau switch yang pertama itu kita letakkan setelah D. Jadi urutan meletakkan switchnya itu BC atau switch 2 dan switch 3 BC BC1, B1, C ini di pin kedua. iya. Iya. Terus yang inputan 4 ini masuk ke D, inputan pertama masuk ke A. Lalu setelahnya ini di atas itu untuk pin outputan. Setelah VCC, outputannya ada FG sama ABCDE. Masukin kah? Yang A dulu. Yang A itu 3. ya, Pin 13. yang keempat dari itu kan. Nah, pin A Terus B sampingnya di pin 12. ini nggak sih? 7 segmennya masukin masukin dulu aja. Nah, masalahnya tuh, coba gini. Sini gue pasang. Dia di tengah. Ini kan ada sorry. Ada 5. Cemas. Sini kita ada sedikit kendala ya teman-teman memasang segmennya. Pasang resistor dulu nggak sih? Ya. Nah, di sini kami akan memasang resistor di masing-masing pin bagian satu segmen. Tapi itu bener posisinya. Oh iya lagi. Kenapa nggak sih? Enggak itu.
Nah, 7 segmen kan? Kenapa, Pi? Jelasin. 7 segmen kan ada 7 bagian, maka kami akan memasang 7 resistor nantinya di masing-masing outputan. Yang bener sih kan videonya. Ini bener. Kamu banget. Cari yang kecil. Ke bawahan nggak sih? Nggak ya? Nah, sama aja tau. Udah. Ini resistor. Udah berapa menit? Masih pelan-pelan aja. Lihat. Nah, di sini kalian masang resistor satu persatu ke 7 bagian karena 7 segmen itu memiliki 7 bagian. Jadi di sini kami memasang 8 resistor untuk masing-masing keluaran. Keluarannya itu ada 7 dan satu resistornya berfungsi untuk Satu resistornya itu buat menyeimbangkan si aliran listriknya itu. ya, jadi untuk salah satu untuk menghambat. Lalu di sini Ini baru kabel yang ini outputan A, ini B. outputan A, ini maksudnya apa? Outputan A nya dulu. Outputan A itu ke Outputan A itu dari pin ke-13 itu nanti dia akan masukkan ke resistornya. Terus nanti outputan B dari pin ke-12 dari A ini akan masuk ke resistor yang di dekat A. Lalu outputan C dari pin ke-11 itu nanti akan masuk ke yang bagian bawah sini. Lalu outputan D dari pin 10. Ini ke sini. Ini terlalu maju. Nah, lalu output D dari pin 10 ini akan kita masukkan ke yang bagian resistor yang bagian bawah ini. Lalu bagian pin outputan E di pin 9 outputan E di pin 9 akan kita hubungkan juga ke resistor. Lalu selanjutnya outputan F dari pin 15 dan yang terakhir outputan G dari pin 14. Ini muter kalau nggak. Coba Mana? ini outputan G yang 3 dari pin 14 Di atasnya sih kalau Yang di atasnya aja lah. masuk ke yang ke resistor yang bawah ini. Ya. Ini bisa dihidupin langsung aja. Bisa. Nih. Bentar, gue benerin dulu. Kabel untuk Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Jadi kita benerin lagi. Don't help. Nah, di sini kami akan mencoba untuk menghidupkannya dengan memasang kabel VCC dan Dia ini yang mana? ground yang bagian bawah. Ground yang ini. Enggak, salah. Ini sih nggak pakai satu aja. Kenapa nggak jadi satu aja? Kenapa bisa? ya ini Wildan kok ngide. kan nggak apa-apa sebenarnya. Di sini kami memasang kabel VCC dan GND-nya ke ground. Lalu di sini kami akan memasang kabel Arduino-nya ke laptop. Nah,
Setelah ke laptop kita akan coba downloadin. Ini kendor deh. Nah teman, Saya bilang kebenaran ya. Iya. Aduh kan. Pan, santai. Ini apa? Kata ada apa? nah di sini logika kami diam dulu, hidupin dulu biar bisa dijelasin. Nah di sini seharusnya saat kami mengirimkan switch yang satu atau yang switch yang pertama, itu harusnya inputan satu. Jadi di mana yang bagian Ini ya. A dan bukan B dan C nya hidup. Ini kan A B C. F dong kan satu. F. S sama F ini satu mana? Satu Pak harus. F. Nah, ini S sama F harusnya tuh hidup. Cuman di sini cuman E-nya doang logikanya hidup karena di sini ada kekurangan. Ininya ada beberapa kabel yang udah kendor. Terus di sini switch-nya juga nggak terlalu masuk. Nih dia switch-nya juga dia kendor, dia udah nggak terlalu masuk. Jadi logikanya dia bisa mati-mati gini. Coba yang kedua, yang untuk angka dulu. Nggak pegangin. Nah, kalau Nah. dihidupin jadi 3 dong. Kan satu. Tuh. Nah, ya itu. Hidup. Tuh dia Oh, di sininya di kabel jumpernya ini juga kabel jumpernya udah kendor, jadi dia logikanya nggak jalan. Yang secara logika. Coba. Ini udah, tapi dia kabel kendor kak. Apa switchnya juga dia ini. Saya jelasin. Ada komponen lagi. Ini nggak bisa hidup lagi apa gimana? ininya di jumpernya ini. Nah, ini ada kemungkinan besar karena ini cuma bagian E-nya doang yang hidup, bagian E doang yang sebelah sini yang hidup. Jadi ada kemungkinan bagian jumpernya ini untuk yang F-nya aja yang memadai ya teman-teman, karena ini switchnya ini emang dia udah kendor, terus dari kabel jumper juga dia emang kendor. Jadi ini mempengaruhi ke outputnya. Yang dari sini juga outputnya nih, ini kabelnya kendor, tunjukin nih. Ini kabelnya kendor, terus ini switchnya juga kendor, dia nggak udah ditancapin, dia nggak terlalu bisa nancap. Terus yang kabel jumper untuk inputan di bagian switch juga dia kendor, jadi mempengaruhi ke hasil outputnya. Jadi outputnya di 7 second ya yang hidup itu cuma bagian yang E-nya aja. Seharusnya secara logika ini bisa hidup keseluruhannya kalau ini nggak ada kekurangan di bagian switch ataupun kabel jumper. Top. Ya, kita akan menjelaskan atau merangkai rangkaian encoder. Di sini yang pertama kita sudah memasang kabel VCC secara vertikal dan juga kabel ground. Lalu di sini juga udah ada switch. Switchnya ini kita menggunakan yang ada 10 angka karena kita akan memiliki 9 inputan. Lalu yang kabel hitam di atas ini tuh VCC yang kita hubungkan ke masing-masing inputan 1 sampai 9. Dan di sini kami menggunakan dua IC. Nah, di sini kami menggunakan 2 IC, yaitu IC 74147 dan juga 74004. Nah, 74147 ini untuk IC encoder sendiri dan 74004 ini untuk IC not, karena di encoder itu kita membutuhkan gerbang not. Nah, di sini ini tuh udah ada kabel jumper secara horizontal. Ini yang merah ini untuk VCC dan yang bawah ini yang hitam untuk ground. Begitu juga yang di atas. Lalu yang di bagian pin yang bagian nomor 1 yang bagian atasnya ini yang pakai pin 16-nya ini tuh terhubung ke VCC. Ini untuk yang di 74147 IC-nya. Terus yang di bawahnya ini yang pin nomor 8 ini dia terhubung ke ground. Begitu juga dengan yang 7404 yang pin 14-nya dia terhubung ke VCC dan pin 7-nya dia terhubung ke ground. Nah, setelah ini kami akan lanjut untuk rangkainya. Oh ya, resistor dulu. Resistornya Nah, di sini kami akan memasang resistor terlebih dahulu dari switch 1 sampai switch 9. Di sini Oke, kami masalah memasangnya ini pelan-pelan. ada yang hilang tahu. Di sini kami memasang resistornya dari switch 1 sampai switch 9 karena kami membutuhkan inputan itu hanya 9 inputan.
Dikarenakan di IC 74147 itu cuma ada 9 inputan, tidak ada 10 inputan. Dan 74147 itu memiliki 4 output. Jadi 9 inputan dengan 4 output. Yang 4 outputnya itu nanti kita akan inverterkan dulu di yang IC not atau gerbang not. Masuk deh. Pelan-pelan. Ambil dulu aja. Di sini kami memasangkannya pelan-pelan karena ini cukup susah itu. Nah, di sini cukup susah untuk memasangkan IC-nya karena berdempetan. Nah, di sini kami memasangnya apa dia kejungkit gitu sih. Iya, itu tadi. Nah, Dempetan. karena berdempetan jadi IC-nya ini agak sulit ya. Resistor. Ya. Maaf ya teman-teman. Ini nggak sabaran masih. Baik banget tuh isi pasang. Nah, kayak gini. Nah, di sini resistornya udah kita pasang semua. Lanjut kita memasangkan kabel input LED di dulu aja nggak sih? Oh ya, kita pasang LED dulu. Satu yang itu. Kita memasang 4 LED karena nanti tuh hasilnya akan ada 4 output. Di sini kami memasang LED-nya satu persatu. Yang panjang bukan? Yang panjang kiri. Yang panjang kiri. Iya, Samping kanan. Iya benar. beneran. Ci. Kenapa nih? Oh itu biarin aja. Masih merekam. Banyak dosa kan lagi. Ini sebelah sini. Sebelah sini. Nah. Udah. Nah, di sini kami memasang 4 ini resistornya. Resistornya kita pasang di bagian anoda sebelah kiri. Kiri kan panjang kiri. Oh iya kiri. Kiri kita pasang bagian anoda untuk outputnya nanti. Ini kita pasang resistor. Jadi karena ada 4 LED, jadi kita membutuhkan 4 resistor. Tugas kamu video. Nah, di sini kami memasang resistornya satu persatu dengan sabar dan teliti serta telaten. Setelah itu kami kami mencolokkan dulu kabel inputannya dari yang nomor 1 sampai nomor 9. 1, 2, 3, 0 sampai 9. 7. Mau gue juga. Ini kosong sih, yang 9. Yang 9 satu lagi terakhir. Nah, di sini 10 sih. Ya 10 masih dipasang. Ya maaf Nah, dibenerin lagi. lalu selanjutnya kami akan memasang inputan tuh dari bawah. Inputan di pin 1 sampai 5 yang di bagian bawah ini di IC 74147 itu untuk urutan 4, 5, 6, 7, 8. Maka kami akan menaruh inputan dari 4, 5, 6, 7, 8 ke pin 1 hingga 5. Yang pertama-tama dari pin keempat, dari switch keempat. Switch keempat. Ini ya switch keempat. Ini switch keempat ke pin yang pertama. Lalu switch 5 ke pin 2. Switch 5 ini ke pin 2. Lalu switch 6. Switch 6 ke pin 3. Switch 7 ke pin 4. Lalu switch 8. Hijau. Switch 8 ini ke pin 5. Nah, lalu untuk inputan selanjutnya itu ada di atas. Di bagian pin 13 sampai 10 itu ada untuk inputan 1, 2, 3 dan 9. Untuk switch 9 ini ke bagian pin 10. Sini pin 10, pin 2 dari atas. 9 mana? 9 terakhir.
Ini ke pin 10. Lalu selanjutnya untuk pin 1 itu ke pin 11. 9. Pin 1 ke pin 11. Lalu selanjutnya pin 2. Pin 2 pasang samping atau switch 2 itu ke pin 12. Sebelahnya pin 12. Lalu dari switch 3 yang terakhir itu ke pin 13. Pasang. Nah, karena di sini inputannya sudah terpasang, selanjutnya outputan dari IC 74147 ini akan kami masukkan ke inputan yang 7404 atau akan kita inverterkan. Jadi akan menjadi komplement. Nah, yang pertama-tama kami akan mengambil dari output A yaitu di pin 9 masuk ke gerbang yang OR pertama dan outputnya akan menjadi outputan dari LED pertama. itu kendor nggak sih? Jangan sih. Jangan yang kendor. Nih yang yang kendor. Nih akan menjadi outputan LED pertama. Lalu selanjutnya itu yang outputan B di pin 7 baik yang bawah. Pin 7 kedua. Nah, itu pin 6. 7 yang kedua. Nah ya, dari pin 7 dia akan masuk ke yang gerbang OR kedua. Lalu hasilnya dia akan masuk ke yang LED kedua. Lalu dia pin yang outputan C itu dari pin 6 di bawah. Di bawah pin 6 sebelum pin 7 ya. Dia masuk lagi ke gerbang OR dulu. Lalu dia dikomplementkan. Setelah dikomplementkan dia masuk ke hasilnya di yang LED ketiga. Dan yang terakhir itu dari yang bagian outputan D di pin 14 yang ketiga dari kiri. Nah itu dia masuk dulu ke gerbang OR. Setelah itu output gerbang NOT. Lalu hasilnya akan ke LED terakhir. Maaf ya teman-teman, ini sebenarnya gerbang NOT semua. Nah, Nggak ada ini sih. di LED di bagian katodanya itu disambungkan ke Di atas dong katodanya. Bisa. Nah iya sih bisa dimana aja. lah. Kita hemat Tapi tadi kakaknya di atas biar nggak pusing. ya udahlah nggak apa-apa lah. Kurang satu. Itu apaan? Atuh lagi mana atuh Oh, lagi? iya. Di sininya aja satu lagi sih. biar nggak kelihatan pusing gitu. Nah di sini kami memasang dari kabel katodanya itu ke ground dari keempat LED tersebut. Ke belakangnya aja. Nah ya, Ke gerak bukan visi sih. Ke ground. ground ini Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ground yang bawah. ini ground. Di ground bawah. Ini yang terakhir nggak bisa lihat. Itu yang merah kenapa di situ? Mana merah? Ini benar kok. Nggak apa-apa. Sabar sih ini Seharusnya benar. Ya benar sih. Apa? Ke sampingnya. bukan dia. Ini nggak kenceng. Nah dah. Maaf ya teman-teman, jadi ini tuh gerbang NOT untuk menginverterkan, bukan gerbang OR. Kalau salah sebut maaf ya teman-teman. Nah, abis itu kami memasang VCC dan ground yang dihubungkan ke Arduino. Jangan dipasang dulu dong kalau dipasang. Nanti kan termatching. Iya. Ground yang bawah. Nah, setelah itu Arduino-nya kami pasangkan. Nah, setelah ini kami bisa memainkan switch-nya. Gimana? Lihat tabelnya. Nah, ini 1, 2, hidupin. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah hidup semua ya teman-teman sesuai dengan logikanya. Coba matiin semua. Coba matiin semua. Padahal semua berarti Ditutupin tangan. Nah, coba hidupin 1. Terus hidupin 9. 9. Itu 10. Itu 10 Oh stay. iya. Oke, Pak. Nah, di sini ini kan
karena ini encoder, jadi kalau di rangkaian encoder itu ada namanya encoder priority, di mana kalau misalnya kita menekan yang switch yang satu atau yang pertama ini, terus kita menekankan switch selanjutnya itu lebih besar daripada switch yang sebelumnya kita mainkan, itu nanti outputannya itu akan sesuai dengan switch dari inputan yang paling besar angkanya. Jadi misalnya kita awalnya menginputkan angka 1 yang seperti sudah kita contohkan, lalu yang keduanya kita langsung memainkan yang bagian 9, maka nanti outputannya itu akan menyesuaikan dengan yang paling besar angkanya, itu angka 9, makanya disebut dengan encoder priority.